Halo Sobat Humas, bertemu kembali dengan Mas Adi dalam podcast Humas Polda Jatim. Pada kesempatan kali ini, tim multimedia Humas Polda Jatim sedang berada di Kabupaten Bangkalan dan telah hadir bersama kami seorang narasumber, Bribtu Herlambang Wahyu Anafis Satriatama SH. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Herlambang, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah masih diberikan Allah nikmat sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Pak telah diberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol bareng siap, Pak. dengan Pak Herlambang. Siap. Pak Herlambang, Nggih. seperti biasa. Nggih. Ini kegiatan Pak Herlambang sehari-hari sebagai seorang polisi ini apa aja, Pak? Ya, ini tugas Babin Kamtibmas adalah deteksi dini. Jadi kita deteksi dini kepada masyarakat sehingga menyerap aspirasinya masyarakat. Jadi permasalahan sekecil apapun, keluhan masyarakat sekecil apapun, jadi Pak Babin tahu. Jadi itulah bentuk kedekatan Polri dengan masyarakat sehingga kalau ada apa-apa Babin Kamtibmas sudah tahu. Kemudian problem solving. Jadi di suatu desa itu pasti ada namanya permasalahan dari hukum dan sosial. Jadi gimana Pak Babin ini bisa menyelesaikan masalah tersebut, jangan sampai kalau bisa jangan sampai ke penyidikan. Jadi seperti itu. Jadi Babin Kamtibmas itu senjatanya satu Pak, hati nurani dan keikhlasan dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi seperti itu. Baik Pak Herlambang, kalau boleh tahu sudah berapa lama Pak menjadi Babin Kamtibmas? Jadi saya jadi Babin Kamtibmas ini dari 2019 Bapak. 2019. Berarti udah 5 tahun ya Pak? Ya, kurang lebih 5 tahunan. Siap. Dan desa binanya sudah ada berapa Pak? Sesuai dengan skep Kapolda, saya megang Desa Sembilangan, Desa Ujung Piring dan Desa Martajasa. Baik Bapak. Pak Herlambang, ini kegiatan sebagai seorang Babin Kamtibmas ini apa aja rutinannya? Ya itu Pak, jadi kita ini belusukan ke rumahnya warga setiap hari. Jadi kita datang ke kantor, kemudian selesai apel kita belusukan ke rumahnya warga. Jadi kita door to door system, kita silaturahmi, ada keluhan apa ke masyarakat, ada bantuan apa dari masyarakat yang bisa kita bantu, kita layani Pak. Jadi gitu. Jadi seninya Babin Kamtibmas itu enak Pak, bermanfaat gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita datang ke rumah per rumah, ada masalah apa, ada keperluan apa, kita layan Pak, kita bantu. Seperti yang dibicarakan Pak Herlambang barusan. Kemarin itu Mas Adi sempat kepoin akun TikToknya Pak Herlambang. Oke, ini. siap Pak. Ada satu kalimat yang selalu diucapkan oleh Pak Herlambang dan itu ngena banget buat Mas Adi, yaitu berbuat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, mungkin ada makna tersendiri buat Jadi, Pak Herlambang. Babin itu harus hadir Pak. Hadir di tengah masyarakat, kemudian kita berbuat. Berbuat apa? Kalau masyarakat membutuhkan kita. Contoh sepele. Pak, saya mau ngurus kehilangan KTP Pak. Pak, saya lagi ketilang Pak. Ya kita layani Pak, kita dampingi. Seperti itu. Jadi kita hadir, kita berbuat, kita dirasakan manfaatnya kepada masyarakat. Seperti itu Pak. Kalau untuk suka dukanya Pak, mungkin ada pengalaman yang bisa diceritakan kepada Sobat Humas? Jadi suka dukanya Babin Pak ya, mohon maaf saya ini kan masih muda Pak. Jadi dari 2019 saya ditugaskan di Babin Kamtibmas. Ya suka dukanya pasti adalah Pak, penyesuaian lingkungan. Jadi kita masih muda, gimana caranya kita ini dialogis, kita menyesuaikan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa, tokoh pemuda dan masyarakat banyak. Jadi suka dukanya seperti itu. Jadi kita harus mampu menyesuaikan sehingga kita bisa diterima dengan baik. Baik Pak Herlambang, dengar-dengar nih Pak Herlambang juga membantu para pemuda di desa sekitar untuk mengikuti seleksi penerimaan Polri dan punya slogan nih, penerimaan Polri jalur langit. Mungkin bisa dijelaskan pada Sobat Humas Pak? Jadi gini Pak, saya ini mempunyai inovasi ya, ini merekrut para pemuda ya, khususnya satu, jangan sampai terlibat kenakalan remaja ya, kemudian penyalahgunaan narkoba, dan kemudian kalau mempunyai keinginan betul menjadi polisi ya, saya didik ya hatinya, pikirannya dengan masuk polisi jalur langit. Jadi maksudnya gini, masuk polisi jalur langit itu seorang casis yang selalu mengandalkan ya kuasanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mudah terprovokasi dengan, mohon maaf, lingkungannya kan seperti ini. Provokasi kanan kiri banyak. Jadi binaan saya harus yakin mantep dengan kuasanya Allah. Karena yang bikin kita lulus, memberikan kita nilai, memberikan kita kuat adalah Allah. Jadi kalau mindsetnya sudah tertata seperti itu, insya Allah pantangan apapun, godaan apapun, serwet apapun pasti mentalnya kuat. Baik. Dari memberikan motivasi dan semangat untuk para pemuda ini, mungkin ada lagi nggak yang bisa
tularkan ke para pemuda ini Pak Herlambang? Kayak dari untuk persiapan tesnya atau apa gitu? Jadi gini, sobat Humas Polda Jawa Timur ya. Chassis sekarang ini kan enak Pak. Iya. Sumber belajar banyak Baik. dari YouTube, dari grup-grup Telegram. grup Telegram, ke grup bimbel banyak. Baik. Cuma saya tekankan kepada chassis ini nomor satu adalah adab, Pak. Hubungan kita sama Allah, hubungan kita sama orang tua, hubungan kita sama guru. Kalau tiga-tiga ini sudah klop, sudah dilaksanakan, insya Allah Pak, akan barokah, akan dipermudah. Karena apa? Chassis sekarang ini kan pinter-pinter Pak, tinggal klik di YouTube apa keluar semua Pak, ya kan? Jadi cuma ya kendala kita ini zaman sekarang ini yaitu adab Pak. Jadi kalau gagal sedikit sudah nyalakan keadaan, Betul. tidak sesuai dengan ekspektasi sudah nyalakan keadaan. Padahal kalau ikut Pak Babin sudah jelas, ya Rahman ya Rahim, Allah itu maha pengasih maha penyayang, ya kan? Mengubah siang dan malam bisa, apalagi bikin kamu lulus terpilih. Bagi yang yakin mantep, seperti itu. Bagi para pemuda binaannya Pak Herlambang ini udah ada yang lulus ya Pak? Alhamdulillah Pak, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala tahun 2023 kemarin ada satu Pak dari Pamekasan, dari Pandemau. Itu dulu mau ngelamar satpam Pak di Satbinmas. Nah, kemudian kan saya ini kan juga anggota Binmas, jadi yang ngerekrut apa ya, ngordinasi satpam itu. Terus saya tawari, loh, kamu masih muda, mau ndak daftar polisi? Kalau mau ikut saya. Saya biayai nanti les bahasa Inggris, les renang, sambil saya ajari, nanti tidur di asrama. Akhirnya pemuda tersebut mau, kemudian orang tuanya datang Pak, mohon maaf Pak, saya ini hati saya, orang tuanya seorang kuli bangunan Pak. Jadi datang ke saya ini sambil nangis-nangis, kok masih ada Pak polisi kayak sampean, sambil gitu sambil nangis, mau membantu anak saya ini orang nggak mampu Pak, anaknya saya seorang petani. Ya saya jawab, Pak wis, saya ini maju ya niat nolong karena Allah Pak, jadi saya lillahi ta'ala ke sampean, jadi ayo kita berjuang bareng. Ya Alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah Pak, sekarang sudah dilantik dinas di Brimob. Okay. Namanya siapa Pak? John Har. John. Nah, kemudian ada lagi Pak dari Malang Pak. Malang ke sini Pak? Ya. Wah. Malang itu namanya Yudhistira Pak, sekarang di SPN Pak. Baik. Itu mohon maaf, anaknya yatim piatu Pak, ditinggal bapak ibunya itu sejak SMP dan SD. Jadi pada saat lulus terpilih itu foto sama bapak ibunya. Foto. Iya. Jadi aduh, suatu kebanggaan bagi saya. Ayem Pak nolong seperti itu Pak. Karena didukung sama anaknya Pak. Anaknya itu tekun Pak. Adabnya luar biasa. Sudah adabnya bagus, dia tekun. Akhirnya Allah ridho Pak. Seperti itu. Itu ketemunya di mana Pak? Ya kan saya kan juga punya akun Instagram. Iya, Ya. betul. Terus banyak teman lah. Kalau di saya kan yang anak yatim kan saya fasilitasi Pak. Dari les bahasa Inggris, les renang saya yang bayar. Jadi nggak hanya membimbing tapi memfasilitasi. Iya Pak. Tadi Bapak Ella mengobrol masalah asrama. Itu asrama binaannya Pak Herlambang sendiri atau gimana? Jadi gini Pak, dulu kan saya masih bujang Pak. Saya kan beli asrama. Ya, setelah saya menikah, asrama saya gunakan untuk orang-orang yang kurang Asrama mampu. polisi. Asrama polisi ya. Yes. Jadi berhubung saya sudah menikah, sehingga siapa yang mau tidur asrama? Seperti itu. Jadi ini kalau dihitung itu udah ada berapa kasus-kasus yang binaan Pak Herlambang ini yang sudah lulus jadi polisi? Alhamdulillah Pak, dari tahun 2019 leteng 47 Pak, Baik. sampai sekarang kurang lebih 30 orang Pak. Satu akpol Pak. Satu akpol. Akpol Pak. Sedang pendidikan? Iya, tingkat 2 sekarang Pak. Itu ya saya senang dipertemukan sama Allah. Itu yang dampingi dari cek rikes saya, terus belajar di kantor saya dampingi, terus jasmani saya dampingi. Kembali lagi Pak, anaknya tuh walaupun pinter tapi adabnya luar biasa Pak. Selalu menghargai guru. Baik, anggota-anggota di kantor juga berarti mendukung juga inovasi dari Pak Herlambang ini. Alhamdulillah Pak, didukung penuh Pak, karena kan kita bermanfaat Pak. Gitu. Jadi kalau ada chassis yang datang ke kantor juga nggak masalah gitu. Ya, welcome Pak. Welcome. Iya. Saya paling senang yang orang yang nggak mampu terus kemauannya tinggi. Baik Pak Herlambang, tadi kita sudah ngobrol masalah chassis pada chassis ini. Dari inovasi Pak Herlambang, penerimaan Polri jalur langit. Kemudian kemarin Mas Adi juga lihat di TikTok ada salah satu warga binaan Pak Herlambang
yang ternyata selama 10 tahun ini, mohon maaf, rumahnya tidak tersentuh sama sekali oleh jaringan listrik. Itu bagaimana ceritanya, Pak? Jadi gini Pak, saya ini punya inovasi polisi berempati Pak kepada warga yang nggak mampu. Jadi kegiatannya ini dari malam Jumat. Baik. Jadi setiap malam Jumat ini saya membawa warga binaan saya, para remaja, tawasul ke Syekhona Khalil. Nah, setelah tawasul, kita keliling desa Pak, nyari warga yang kurang mampu. Kita kasih beras, kita kasih makan, gitu. Akhirnya saya menemukan Pak, salah satu warga namanya Pak Ruhman, ya tinggalnya di dusun Ujung Kling Barat. Itu kok rumahnya, mohon maaf Pak, gubuk kecil Pak, ya nggak ada kasur, terus kok gelap. Saya datangi Pak, ya saya tanyai, loh Pak, kok nggak ada listrik sudah berapa tahun? Kurang lebih 10 tahun Pak. Itu ya, setelah mendengarkan keluhan seperti itu, akhirnya saya koordinasi Pak dengan 3 pilar sama teman saya PLN. Alhamdulillah saya fasilitasi sehingga sudah terpasang meteran. Gitu. Tidak hanya itu Pak, selain itu kan saya juga keliling-keliling ngasih makan. Yang saya kasih makan itu tunanetra, terus tunawicara gitu Pak. Ada di desa binaan saya Pak. Gitu. Jadi namanya Pak Sukri Pak. Pak Sukri itu tunanetra Pak. Mohon maaf, Sendirian? hidup sebatang kara Pak. Jadi setiap saya malam Jumat pasti ke sana ngasih makan. Dia tidak malam Jumat, kadang hampir setiap hari. Gitu. Jadi tunanetra, hidup sebatang kara Pak. Tapi anehnya Pak Sukri itu ibadahnya luar biasa Pak. Jadi kalau waktu wudhu itu apa ya? Bisa Pak jalan kaki. Karena keterbiasaan itu. Terbiasa. Jadi kamarnya itu sangat bersih. Hebat Pak. Jadi Pak Sukri itu tunanetra, cuma hidupnya dibuat untuk ibadah terus. Dan warga sekitar juga banyak yang membantu. Ya, ada Pak. Ada. Oke, ada alhamdulillah. Baik Pak Herlambang, dari cerita Pak Herlambang tadi tentang Pak Sukri nih, berarti kan sering patroli sambang ke warga-warga ini. Mungkin ada cerita lain Pak? Oh, jadi gini, Pak, saya ini ya suka sama warga Pak. Jadi saya silaturahmi ke warga itu mulai dari petani, dari nelayan, ke pasar-pasar seperti itu. Jadi kadang kalau saya ini kan sudah akrab sama masyarakat, ketika mau nanam itu di telepon, Pak, saya mau nanam Pak, besok ke sini sarapan bareng. Nah itu suatu kebanggaan bagi saya. Akhirnya saya berangkat dari rumah bawa kerupuk gitu. Akhirnya kita makan dulu, baru masyarakat tuh nanam padi. Terus kalau ada panen kacang itu di telepon Pak. Gitu. Karena saya suka apa? Kita ngumpul bareng Polri di tengah-tengah masyarakat gitu Pak. Jadi ngobrol happy gitu sambil nyerap aspirasinya masyarakat, ada keluhan apa. Saya baru inget juga kemarin lihat di TikTok, memang sering makan-makan bareng sama para petani Pak. Aduh, Wah, itu saya iri banget nih Pak. itu Pengen juga. enak pol Pak, ayem Pak. Oke. Jadi rasanya itu gimana ya? Makan bareng ya, masakannya khas desa, nasi, tempe, sambel sama ikan asin itu. View-nya sawah. Itu juga mempererat persaudaraan Ya, juga, Pak. itulah bentuk kedekatan Polri dengan masyarakat, Pak. Jadi masyarakat tuh dicintai sama Polri, Pak. Polri itu dicintai sama masyarakat. Seperti Pak Herlambang, ini cerita Pak Herlambang ini sangat menginspirasi Sobat Humas di rumah ini. siap. Mungkin yang terakhir, adakah harapan Pak Herlambang untuk warga binaan Pak Herlambang ke depannya? Jadi saya berharap kepada warga binaan saya tetap kita kompak, bergotong royong untuk menjaga situasi Kamtipmas. Karena di desa binaan saya ini sudah aman. Alhamdulillah. Kegiatan keagamaan luar biasa Pak. Mulai dari sholawat, yasinan, sholawatan, alhamdulillah kita meriahkan terus Pak. Terus yang kedua, saya berharap kepada para pemuda khususnya di desa binaan saya, mari kita saling menjaga, jangan sampai kita terpengaruh dengan penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja dan kegiatan pidana Pak. Jadi jangan sampai. Makanya saya ini tidak hanya dekat pada yang tua, tapi saya juga ngerangkul yang muda. Dari usia dini saya rangkul semua. Ada nggak sih Pak Herlambang julukan warga untuk Pak Herlambang ini? Biasanya kan ada Pak Babil ya? Atau ada julukan sendiri? Kalau julukan saya, nama saya banyak. Ada yang manggil Pak Satria, Pak Herlambang, Pak Afis gitu. Seperti itu Pak. Jadi anak kecil Pak Satria, Pak Herlambang seperti itu. Saya juga tahu nih dari TikToknya Pak Herlambang ini ada slogan menyala binmasku, menyala babinku. Itu. Ya, jadi slogan itu
Saya dapat dari Bapak Direktur Dirbenmas. Jadi Bapak Direktur ini selalu menginspirasi saya, selalu membimbing saya, menuntun saya sehingga saya bisa seperti ini. Jadi menyala itu kita ini adalah seorang Babin Kamtipmas. Gimana caranya kita ini tetap bermanfaat di desa Pinang. Jadi menyala murub. Jadi kita hidup ini Babin ini harus bermanfaat bagi masyarakat. Baik Sobat Humas, alhamdulillah saat ini kita sudah berada di rumah salah satu warga binaan dari Pak Herlambang yang dibantu untuk pemasangan listrik di desa ini. Selamat siang Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Abdul Rahman. Abdul Rahman. Ini Bapak mungkin bisa cerita apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Herlambang ini. Masalah pekerjaan gitu. Baik, baik. Pekerjaan jangan bukan Pak. Hari rasa Keri. gitu. Kadang-kadang kalau Geli. ke sawah ya ke sawah gitu Pak. Kadang-kadang ya ikut bangunan. Serabutan gitu Pak kerjaan saya tuh. Gak pasti gitu Pak. Kalau nggak ada kerjaan ya cari rosan gitu Pak. Ini ada dengan istri juga? Ada, saya masih lagi anak Pak. Anak saya 3 gitu. Jadi mulai dari kapan Pak belum ada listrik ini? Sudah 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun. Sampai sekarang. Baru dibantu sama Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya gitu Pak. Boleh kami lihat masuk? Boleh masuk semua. Boleh masuk. Assalamualaikum. Mari masuk semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Mari di sini masuk. tinggal berapa orang Pak? 5. 5. 5 istri saya 1 kan, anak saya 3 gitu. Jadi 5. Alhamdulillah sehat semua ya Bapak? Oh, sehat. Baik. Sehat semua. Oke. Ini pun. Oh ini di situ Ya, meteran itu. listriknya gitu. Ya, itu. Yang dipasang sama Bapak ini. Oke. Mulai tahun berapa Pak? Kemarin. Tahun kemarin ya? Iya, cuma Tahun kemarin. sudah berapa tahun Pak nggak ada listrik? 25 tahun. Baru bulan kemarin, Iya. alhamdulillah. Alhamdulillah dibantu sama Bapak. Hanya meteran terpasang Pak. Tapi yang lainnya kan sudah ada ya Pak? Cuman pemasangan meteran Iya. listrik. Yang lain sudah ada ya? Tidak ada lampu Pak. Oh enggak. Iya, jadi kita masang meteran sekaligus kita belikan lampu. Oke. Alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah dibantu Bapak sampai itu semua. Mudah-mudahan Bapak semuanya tuh ditambah rezeki. Mudah-mudahan sehat. Oke. Rezekinya ditambah gitu Pak. Baik Sobat Humas, sekian obrolan kami bersama dengan Pak Herlambang, seorang Babin Kamtipmas di Polres Bangkalan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam presisi.